Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana lazalumun kafar. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam lahu hasanah bi asri amsalihah ila sab'i mi'ati dhikrin illa siyam fa innahu li wa ana ajzihi wa in kuntum wa idza soma ahadikum fala yafas wa la yasqut wa in syabahu ahadun falyakul ihtisabiyah wasiyamu junnatun. Jamaah rahimahumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para lenggah. Yang pertama, mari kita senantiasa bersyukur karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim. Ini kelihatannya kok ibu-ibu puasa semua ya ibu. Sambil kok lo ganteng ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang kedua, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang terakhir yang tidak ada seorang Nabi pun setelah kenabian beliau. Seperti tadi disampaikan oleh pembawa acara bahwa kita sudah sampai pada tanggal 9 Ramadan. Tanggal 9 Ramadan berarti puasa kita sudah kita laksanakan 9 hari. Yang insya Allah 21 hari lagi Lebaran. Lebaran 21 hari lagi Idul Fitri. Nanti ada satu doa ketika menjelang Idul Fitri yang ingin kami sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin sudah banyak yang menyampaikan tentang fadilah puasa, sudah banyak yang mengkaji tentang puasa. Kenapa? Karena memang sedang musim. Hari ini kami akan menyampaikan tentang bagaimana kita membaca Al-Quran di dalam sholat, khususnya surat Al-Fatihah. Kalau di dalam sehari sebelum puasa mungkin minimal kita membacanya 17 kali. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyampaikan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah atau Al-Fatihah atau Ummul Kitab, yaitu surat Alhamdulillah. Jadi kita tidak dihitung sebagai orang yang sholat kalau ketinggalan surat Al-Fatihah. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat? Sholat dibagi menjadi dua, sholat sir dan sholat jahar. Kalau sholat sir zuhur dan asar, sholat jahar maghrib, isya dan subuh. Jamaah rahimahumullah, sekecil apapun di dalam sholat itu diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita sholat berjamaah, pahalanya itu ada dua macam. Yang pertama 25 derajat lebih tinggi, dan yang kedua 27 derajat lebih tinggi. Pertanyaannya, kapan 25 dan kapan 27? 25 yaitu ketika kita sholat zuhur dan asar. 27 maghrib, isya dan subuh. Mengapa kok mereka berbeda? Zuhur asar berbeda dengan maghrib, isya, subuh. Karena salah satu perbedaannya adalah ketika sholat zuhur dan asar kita tidak mendengarkan bacaan dari imam. Imamnya tidak bisa kita dengar bacaannya.
Maka kalau kita lihat berarti ketika mendengar bacaan imam atau bacaan Al-Quran dari siapapun kapanpun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentang membaca Al-Fatihah atau surat. Sholat itu sir dan jahar. Surat Al-Fatihah lebih banyak dibaca ketika bulan Ramadan. Minimal umpamanya 17 kali itu surah, itu sholat fardu, sholat wajib. Belum lagi nanti sholat sunnah nafilah. Minta maaf, sholat sunnah rawatib. Jadi rawatib yang mengikuti sholat-sholat wajib. Belum lagi ibu-ibu sholat duha. Sampun duhana apa dereng ibu? Dereng, alhamdulillah. Nanti kita laksanakan setelah kajian nih. Karena sholat duha itu waktunya ada 3. Yang pertama di awal, yang kedua di tengah, yang ketiga di akhir. Mana yang paling utama? Yang paling utama yang awal apa akhir? Akhir apa awal? Tidak awal, tidak akhir. Terus temudi yang di tengah. Jadi yang di tengah. Jadi ibarat orang berjalan, kalau ingin lebih leluasa, lebih aman, lebih nyaman, itu di tengah. Tapi jangan di tengah jalan ibu-ibu. Kalau yang di pinggir nanti nyerempet bahaya karena akan terjun ke jurang. Di pinggir juga begitu. Jadi segala sesuatu itu ada afdolnya. Ada yang minimalis, ada yang maksimalis, ada yang hebat. Kalau sholat duha yang awal itu namanya sholat syuruk. Jadi sholat syuruk itu sholat duha di awal waktu. Jam 11 masih boleh sholat duha atau betul? Masih. Jam setengah 12 masih nama betul? Betul ya? Ingin apa betul? Sudah mendekati duhur. Jadi jangan sampai cerepet-cerepet bahaya sudah hampir duhur. Apalagi kalau sudah duhur, dengan sholat nopo duha. Ini pun duhur kok duhanan. Nah, yang paling utama sholat duha itu jam 9, jam 10. Kenapa jam 9, jam 10? Kalau dalam istilah Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika seekor anak unta berjemur sudah kepanasan. Artinya Rasulullah tidak menggunakan jam, tidak menggunakan waktu, tetapi menggunakan bandingan. Jadi kalau anak unta itu berjemur sudah kepanasan, itulah waktu duha yang baik. Kalau ibu-ibu berjemur apa mboten ibu? Cok kari no. Wah, kalau sapa mendung terus iki. Nah, ini kita kembali kepada inti masalah. Jadi yang pertama sholat fardu, yang kedua sholat sunnah rawatib, yang ketiga sholat sunnah-sunnah yang lain, dan yang lebih banyak lagi yaitu sholat tarawih. Kita kalau sholat tarawih berarti minimal 11 rakaat ini. Belum lagi tahiyatul masjid, belum lagi nanti qobliyah isya, masya Allah. Belum lagi nanti ba'diyah isya. Belum lagi nanti ada sholat iftitah, masya Allah. Kalau dihitung berapa kali kita membaca Al-Fatihah ibu-ibu bapak-bapak? Banyak ya. Coba nanti dihitung ya ibu-ibu ya. 17, terus rawatib, terus duha, terus tarawih, dan lain sebagainya. Pertanyaannya kita kepada surat Al-Fatihah ini. Ada satu hadis qudsi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qasamtu sholat qismaini. Saya bagi sholat itu menjadi 2 bagian. Yang dimaksud dengan qasamtu sholat, aku bagi sholat menjadi 2, yaitu surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah
menurut hadis qudsi yang disampaikan oleh Allah dibagi menjadi dua. Nanti ketika di pertengahan itu disampaikan, ini antara hambaku dan diriku. Allah membagi Al-Fatihah. Wa idza qala al-'abdu, ketika seseorang itu mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Terjemahannya pun apa ibu-ibu? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdulillah, segala puji. Jadi alhamdulillah itu memuji Allah. Ketika kita menyampaikan, mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, apa yang dijawabkan oleh Allah untuk kita? Hammadani abdi, hambaku sedang memujiku. Jadi kalau kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, otak kita bekerja menerjemahkan. Jadi terjemahannya di dalam otak, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kemudian hati kita bagaimana? Hati kita merasakan Allah sedang menjawab apa yang saya baca. Apa jawaban Allah? Hamba-hambaku sedang memuji. Jamaah rahimahullah. Yang kedua nih, Ar-Rahmanir Rahim. Terjemahan itu apa ibu? Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu otak kita menerjemahkan. Sementara hati kita kemudian merasakan hambaku sedang memujaku. Yang pertama memuji, yang kedua memuja. Memuji itu tidak hanya sekedar bersyukur. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu, kita mendapatkan anugerah rizki yang melimpah, maka kita diperintahkan untuk bersyukur dengan ucapan alhamdulillah. Wa qulil hamdulillah, dan ucapkanlah alhamdulillah. Tapi antara memuji dan bersyukur itu berbeda. Lebih tinggi memuji daripada bersyukur. Meskipun bersyukur juga diperintahkan oleh Allah, tetapi lebih tinggi derajatnya memuji. Kenapa lebih tinggi memuji? Kalau bersyukur itu di dalam tafsir disebutkan asyukru muqabalatun nikmah. Yang namanya syukur itu adalah menyambut atau akibat dari satu sebab yang namanya nikmat. Jadi ibu-ibu ketika bersyukur pasti ketika mendapatkan nikmat. Bersyukur ketika mendapatkan anugerah. Tapi kalau memuji, tidak harus mendapatkan anugerah, tetap kita memuji. Bahkan tidak mendapatkan apapun kita tetap memuji. Bahkan yang lebih rendah ya, ketika mendapatkan penyakit, mendapatkan musibah, mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan, kita tetap memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memuji itu lebih tinggi daripada bersyukur. Kenapa? Karena kalau bersyukur itu menunggu sesuatu yang datang, menunggu anugerah yang kita terima, menunggu sesuatu yang mungkin menyenangkan. Tapi kalau memuji, menyenangkan atau tidak, menyusahkan atau menggembirakan, membahagiakan atau menyedihkan, kita tetap memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratkan seseorang kalau sudah mencintai itu kan adanya pujian saja ibu-ibu. Beda kalau orang yang sudah benci. Jadi kalau sudah benci itu adanya hinaan saja. Maka ada satu kalimat indah di dalam media sosial ini. Bahasanya ngoten, minta maaf saya akan menggunakan kalimat kamu menikah karena hanya menirukan. Kamu adalah orang istimewa bagi orang-orang yang mencintaimu. Leres ngomong begini ibu. Jadi kita itu orang istimewa bagi orang yang mencintai. Artinya apapun yang kita lakukan untuk mereka-mereka yang mencintai kita pasti akan menjadi hal yang istimewa.
Jangankan jembewek, jangankan guyu, jembewek mawon masya Allah, pol ayu nih, betul ibu. Iya, itu orang kenapa? Karena orang yang sudah istimewa di hadapan kita. Maka jamaah rahimakumullah, kita tidak boleh membanding-bandingkan antara putra dan putri kita dengan orang lain. Kenapa? Karena putra putri kita itu pasti paling dicinta untuk kita, gitu. Sehingga dalam keadaan apapun anak-anak kita, anak-anak ibu-ibu dan anak-anak saya, bukan anak-anak kita ibu-ibu, itu pasti akan menjadi hal yang istimewa. Maka jangan kemudian maido kepada seorang tua yang begitu cintanya kepada anak. Padahal minta maaf, anaknya mungkin agak sedikit nakal, sedikit bandel, tapi karena orang tua itu begitu cinta kepada anak, apapun keadaan anak itu istimewa. Kenapa? Karena cinta. Sehingga penyair itu mengatakan love is blind. Atau itu apa ibu? Cinta adalah buta. Love is blind. Senes blind gitu. Gue blind yakin kayak wis bercinta umpamanya gitu. Jadi cinta adalah buta. Kalau kata orang yang sedang bercinta, tai kucing rasanya coklat. Alah gobal, ibu. Jadi kalau suami ibu mulai merayu, katakan alah gombal. Tetap merayu lagi, alah gombalmu kiong. Lah ini kok jamaah rimok. Itu yang pertama ya. Jadi orang yang istimewa, orang yang mencinta, itu apapun keadaan dan kondisinya pasti istimewa. Terus yang kedua nih, kamu adalah manusia yang biasa untuk orang yang tidak mengenalmu. Ya ibu-ibu, kamu orang yang biasa untuk orang yang tidak mengenal. Maksudnya pun apa ibu? Umpamanya pun minta maaf. Ada seorang di kota Wonosobo umpamanya hebat. Kita sebut saja umpamanya Pak Bupati Bapak Afif Nur Hidayat. Wah, ketika ibu-ibu kedatangan Pak Afif pasti akan bergembira, berbahagia, senang. Disubyo-subyo, disuguh dengan maksimal. Kenapa? Karena kita tahu siapa beliau Pak Afif. Beliau adalah orang nomor 1 di Wonosobo, Bapak Bupati. Coba kalau umpamanya Pak Afif suatu saat sedang berwisata ke Gembira Loka, atau sedang wisata ke suatu daerah, tidak menggunakan baju dinas, tidak menggunakan mobil dinas, kaosan, pakai jin, topi, pet, kacamata hitam. Itu orang-orang ya biasa saja. Tidak kemudian kados kula lan para rawuh menghormati Pak Afif karena tahu. Biasa saja, tidak kemudian ketemu ya papasan biasa. Tiketnya juga bayarnya bayar biasa gitu. Kenapa? Karena mereka tidak tahu siapa beliau. Kita menghormati karena sudah tahu. Minta maaf kalau di sekolah saya anak-anak itu salaman dan cium tangan. Ketemu di kantor salaman cium tangan. Ketemu di depan gerbang salaman cium tangan. Kenapa? Karena mereka tahu siapa Pak Yuri gitu. Lah, suatu hari saya pergi ke Jakarta. Saya tidak boleh mengatakan, loh, kok tidak ada yang salaman ya sama saya? Kok tidak ada yang cium tangan ya? Artinya kalau bahasa anak muda, loh, siapa kamu ya? Kalau di Jakarta, karena tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang kenal. Jadi kamu orang yang biasa kalau terhadap orang yang tidak tahu. Yang ketiga nih, kamu adalah orang yang serba salah terhadap orang yang membenci kamu. Lalu apa betul ibu? Jadi kalau ada orang yang membenci kita, kita pasti serba salah. Nopo-nopo salah nih. Jangankan keburukan, kebaikan saja itu salah terhadap orang yang membenci. Ibu-ibu juga begitu. Ketika benci terhadap seseorang, apa saja itu salah.
apa saja itu nyumpuk gini. Tapi kalau kepada orang yang dicinta, jangankan kebaikan, keburukan saja menggembirakan itu. Anak-anak umpamanipun anak-anak ibu-ibu di rumah yang masih kecil balita, ada tamu datang, kemudian apa? Kemudian ikut nyambut tamu, tapi masya Allah gelincatan, sorak-sorak atau loncat-loncat di kursi tamu. Karena itu orang atau anak yang dicinta tetap membahagiakan. Coba ada tamu kemudian sedang dijamu, tetangga yang dibenci datang. Kinten-kinten boleh-boleh. Iki wong arep ngopo? Kenapa? Karena dibenci. Jadi kalau dibenci itu apapun akan menjadi hal yang tidak baik. Maka dalam istilah bahasa Arab, ainur ridho wan an kulli aibin kalilah. Jadi kalau sudah ainur ridho, sudah husnudon, sudah berprasangka baik, apapun akan menjadi nikmat di mata kita. Maka kemudian jangan kita senantiasa suudon kepada siapapun. Ini kembali kepada alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Apa jawaban Allah ketika kita mengatakan Ar-Rahmanir Rahim? Allah menyampaikan, Majjadani abdi, hambaku sedang memujaku. Jamaah rahimakumullah, mana yang lebih tinggi antara memuji dan memuja? Halo ibu-ibu, tinggian memuji atau memuja? Memuja. Jadi memuji itu sudah tinggi, memuja itu lebih tinggi lagi. Yang pada hakikatnya dalam kajian tafsir itu bahwa sesuatu atau apapun itu berhaknya itu hanya sampai pujian, tidak sampai pujaan. Kenapa? Karena pujaan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ibu-ibu kadang-kadang kalau dengan suaminya mengatakan apa ibu? Wahai pujaan hatiku. Bukan wahai pujian. Wahai pujian hatiku, apa pujaan ibu? Pujaan, bukan pujian. Jadi pujaan itu lebih tinggi daripada pujian. Kenapa? Karena pujaan itu kadang-kadang sudah agak sedikit mendekat pada pengkultusan. Jadi kultus itu tidak diperkenankan dalam agama kita. Jadi ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, pada saat kita membaca Maliki Yaumiddin, apa yang dijawabkan oleh Allah untuk kita? Majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Jadi mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada hakikatnya ketika kita membaca Al-Fatihah, kita harus yakin bukan hanya terjemahannya, juga harus yakin kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu hanya didapat untuk orang-orang yang khusyuk. Kenapa? Di dalam Al-Quran Allah menyampaikan, wasta'inu bis-sabri was-shalah fa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Terjemahanipun apa ibu-ibu? Wasta'inu, artosipun mintalah tolong kalian, bisabri dengan kesabaran, wassalat dan dengan sholat. Fa innaha, sesungguhnya sholat itu, fa innaha lakabiratun, sangat-sangat berat, illa alal khoshi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Khoshi'in, orang-orang yang khusyuk. Siapa mereka orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang khusyuk adalah orang-orang yang menyangka dengan kuat
bahwa mereka sedang berjumpa dengan Allah. Jadi kalau ibu-ibu sholatnya itu khusyuk, berarti ibu-ibu harus yakin bahwa ibu-ibu kita semuanya yang sholat itu sedang berjumpa dengan Allah. Jadi orang kalau ingin khusyuk itu harus yakin. Orang yang belum khusyuk berarti belum yakin bahwa sholatnya sedang berjumpa dengan Allah. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jamaah rahimahullah, memang khusyuk itu sulit dihubungi, sangat sulit, sangat berat. Kenapa? Karena setan kita juga tidak berputar. Setan kita, musuh kita yang abadi, setan itu tidak pernah berputus asa untuk menggoda manusia. Jadi ketika sholat pun setan tetap datang. Dalam hadis disampaikan, kalau dikumandangkan azan, setan lari. Azan selesai, setan datang lagi. Dikumandangkan iqomah, setan lari. Iqomah selesai, setan datang lagi. Lah ketika sholat, maka setan tidak pergi. Setan itu pergi ketika azan dan iqomah. Ketika sholat, kita senantiasa digoda oleh setan. Tadi ibu-ibu sholat subuh nama badan. Alhamdulillah. Sholat subuh ibu-ibu. Ketika sholat subuh 100% konsentrasi hanya kepada Allah, atau biar pet ngalor ngidul ngetan ngulon ibu. Biar pet ngalor ngidul ngetan ngulon. Itu ketika sholat subuh. Jangan-jangan ketika sholat subuh tadi sudah ingat nanti ada jadwal pengajian di rumah makan gratis. Makanya ini betul. Ngoten apa betul ibu? Kira-kira sing ngisi sapa ngantuki ora. Biasanya nek lebar pengajian kalau belum Ramadan ada teh panas, nasi hangat gitu betul. Engko kira-kira ono barang. Ya ibu. Itu ketika napa ibu-ibu? Ketika sholat. Kenapa? Karena setan memang menggoda orang sholat dengan menuntun kita dengan kalimat udkur kada, ingat ini dan ingat itu. Ingat ibu-ibu, tulis pokoknya kalau kita sedang sholat kok ingat ini, ingat itu, berarti kita sedang mengikuti ajakan setan. Sehingga indikatornya ketika itu apa? Hatta lam yadri al musolli kam qad sholat. Sampai seorang yang sedang sholat itu tidak tahu berapa rakaat sudah dilaksanakan. Ibu-ibu cok ngoten apa mboten? Lupa berapa rakaat yang sudah dikerjakan. Nah, itu berarti sedang digoda oleh setan. Kita harus segera menutup, memangkas, menghentikan. Jangan sampai ketika ingat sesuatu kemudian diperturutkan terus. Apalagi nanti ketika sholat zuhur. Sholat zuhur biasanya ingat ketika buka. Wingi wis gawe kolak, engko gawe apa? Ngoten ki mboten niku. Wah, kira-kira engko nek enak ya wong wingi wis kolak. Engko gawe es jus durian, jus koka, jus mangga, jus apel. Pun niler apa dereng? Dereng tak lanjutakan ini. Lawi tongkol, terus tumis waluh, lombok abang, petik, sambal terasi. Pun niler apa dereng? Lanjut apa mboten? Sengaja nih ibu-ibu, kalau sengaja ibu-ibu. Sing megang ngoten berarti menghilarkan. Astagfirullahaladzim, sekuasa kok ngiming-ngiming wong puasa ini mboten. Maafkan ya ibu-ibu nggih. Alhamdulillah sampun dimaafkan. Itu ketika sholat zuhur, ingat ketika buka. Maka jamaah rahimahullah, jangan sampai ketika kita sholat mengikuti ajakan-ajakan setan untuk ingat sesuatu di luar sholat. Bagaimana supaya kita tidak ingat sesuatu di luar sholat? Ya tadi salah satunya merasa bahwa kita sedang berdialog, sedang bercakap-cakap, sedang bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang sholat tarawih itu ibu-ibu
sholat tarawih juga kadang-kadang kita hanya pasrah boboan ini. Pasrah boboan itu artinya wis pokoknya manut imami, tidak pernah ingat iki wis pirang rakaat, iki wis rampung apa durung. Pernah suatu hari satu masjid itu lupa semuanya. Jadi satu masjid itu lupa, imamnya sholat zuhur, nih sholat zuhur, imamnya sholat zuhur sudah 4 rakaat, ternyata ditambah lagi dan tidak ada yang mengingatkan itu. Tidak ada yang mengingatkan, subhanallah, nopo tepuk tangan itu tidak ada yang mengingatkan. Maka kemudian imamnya sholatnya berlebih nih. Lah kalau semuanya lupa berarti kan semuanya belum ada yang khusyuk. Malah pernah ibu-ibu nih, pernah imam itu sholat tarawih. Sholat tarawih kan boleh 11 rakaat, boleh 23 rakaat. Malah boleh kemudian melebihi itu ya ibu-ibu ya. Biasanya yang dipertanyakan itu, kemarin kebetulan saya ngaji dengan berbagai macam ulama, dari yang Salafi, dari yang Muhammadiyah, dari Nahdlatul Ulama, kemudian ada yang dari MTA nih kami. Itu saya ngaji bareng, tapi melalui YouTube nih. Jadi semuanya direkam dalam satu kali tayangan. Kalau ulama Salafi mengatakan pokoknya sholat tarawih yang lebih dari 11 rakaat itu bid'ah, jadi sholat tarawih yang lebih dari 11 rakaat itu bid'ah. Kalau NU tentu saja 23 rakaat. Kalau Muhammadiyah 11 rakaat. Nah, saya kupas saja yang Muhammadiyah menikah. Dalam hal ini yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Jadi Ustadz Adi Hidayat mempunyai pemahaman bahwa sholat tarawih itu bukan hanya 11 rakaat, boleh lebih dari 11 rakaat. Artinya ketika ibu-ibu biasanya kadang-kadang setelah tarawih di Masjid Al-Huda 11 rakaat sambil menunggu sahur, maka kemudian sholat lagi. Angsal nopo mboten ibu? Angsal boleh. Jadi boleh saja kita menambah 11 rakaat setelah atau sebelum sahur nih. Kenapa? Karena ada seorang Imam Malik juga itu namanya itu pernah sholat 37 rakaat. Ada yang pernah sholat 27 rakaat. Jadi sholat malam, sholat tarawih itu bervariasi. Kemudian mengapa kita mengambil yang 11 rakaat? Kita mengambil dari hadis Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholatnya itu tidak pernah lebih dari 11 di luar atau di dalam bulan Ramadan. Kenapa Imam Malik kemudian sholat 37 rakaat? Karena mengambil hadis yang berbeda. Sholatul lail masna masna, sholat malam itu dua-dua. Kemudian wa idhiftum al-fajro fasolla al-witro. Ketika kalian takut akan terkena dengan sholat fajar atau tertimpa dengan waktu fajar, maka kemudian segeralah sholat witir. Jadi seorang imam itu pernah sholat itu tidak dihitung itu, dua terus saja. Begitu sudah terontong itu bahasa Indonesia ini, sudah hampir memasuki waktu fajar, maka kemudian menutup sholatnya dengan sholat witir. Jadi tidak pernah menghitung. Padahal kita kadang-kadang dihitung mohon gitu. Iki sing piro iki? Akhirnya ping loro wis dihitung wae. 2 rakaat lagi. Iki serepeh rampung bro. Akhirnya wae ping 4 wis dihitungi wae. Itu ada itu yang mengambil sholat malam dengan dua terus tidak dihitung. Lah begitu sudah hampir fajar baru sholat witir. Jadi jamaah rahimahullah, ini tentang sholat malam. Jadi silakan 11 juga boleh, 23 juga boleh. Tidak terawih juga jangan. Ini
wong ken traweh mawon kadang-kadang mboten traweh malah monggo mboten traweh. Oh, malah seneng nggih ibu-ibu. Nah, ini ketika sholat malam, sholat tarawih, saya pernah berpengalaman itu. Jadi ketika saya mahasiswa nggih, kula pun nate ncelohok nggih mboten niku. Ncelohok niku napa nggih? Celelekan. Sudah pernah celelekan itu. Nah, teman saya ketika KKN di satu desa pelosok, karena bulan Ramadan itu pernah dijadikan imam sholat tarawih. Lah kebetulan lupa, harusnya 4 rakaat baru 3 rakaat. Ini 4 rakaat kemudian 3 rakaat. Berarti sholat itu pinten ibu-ibu? 7 rakaat. Lah ketika baru saja sholat 7 rakaat salam, kemudian diingatkan oleh makmumnya, Pak Ustadz, sholatipun tesih pirang nembe 7 rakaat. Apa jawab teman saya? Mboten napa-napa, nginjak tasih kathah. Mboten napa-napa, nginjak tasih kathah. Niki jawaban sing celelekan iki niku. Tapi sesungguhnya betul saja nggih. Kenapa? Karena kalau sudah witir, umpamanya sudah witir ketika sholat isya itu, witir itu kan sebetulnya sebaiknya diadakan atau dilaksanakan ketika akhir dari sholat kita. Itu maka kemudian setelah dia witir, dia tidak mau sholat lagi. Kenapa? Karena sudah ditutup dengan witir. Jamaah rahimakumullah, kembali pada surat Al-Fatihah ini, Maliki yaumiddin. Kemudian ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Apa jawaban Allah ketika itu ibu-ibu? Hadza li, ini adalah milikku. Iyyaka na'budu, ya Allah kami hanya menyembah kepadamu. Wa iyyaka nasta'in, ya Allah kami hanya meminta pertolongan hanya kepadamu. Allah kemudian menegaskan, hadza, ini milikku. Seolah-olah Allah menyampaikan, benar wahai hambaku, kalau kalian menyembah dan minta tolong hanya kepadaku, itu sudah benar. Jadi menyembah itu hanya kepadaku, bukan kepada yang lain. Minta tolong itu hanya kepadaku, bukan kepada yang lain. Maka jamaah rahimakumullah, ini semua yang di atas dari ayat 1, 2, 3, 4 itu milik Allah. Artinya ketika kita memuji, ketika kita memuja, ketika kita mengagungkan, ketika kita menyembah, dan ketika kita minta pertolongan, ini milik Allah semua, ini yang di atas nih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ayat berikutnya apa ibu? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepadaku ya Allah, kepada kami ya Allah, jalan yang lurus. Apa jawab Allah ketika itu? Hadza li abdi, ini adalah milik hamba-hambaku. Wali abdi masa'ala, dan apapun untuk hambaku yang dia minta. Artinya apa? Apapun yang dia minta, apapun yang hamba Allah minta kepada Allah, akan diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pertengahan surat Al-Fatihah itu adalah di dalam ayat yang keempat, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 1, 2, 3, 4 milik Allah. 5, 6, 7 milik hamba-hamba Allah atau manusia. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang maghdub. Maghdub niku napa Ibu?
Orang-orang yang maghdub, ghadaba alaih artinya dimarahi. Kalau maghdub itu dimurkai. Antara marah dengan murka mana yang lebih tinggi itu? Murka atau marah? Murka. Kalau sudah murka itu masya Allah, itu sudah lebih hebat. Kalau marah itu kan kadang-kadang hanya diam, ditanya diam, itu marah. Tapi kalau sudah murka itu sudah mengungkapkan kemarahannya, dan kadang-kadang akibat dari murka ini juga berbahaya. Al-maghdub itu artinya orang yang dimurkai. Wadzalim, orang yang tersesat. Biasanya kalau al-maghdub itu dikaitkan dengan mereka-mereka kaum Yahudi. Kenapa Yahudi dimurkai oleh Allah? Karena berilmu tapi tidak diamalkan. Artinya apa? Dia berilmu tetapi tidak beribadah. Kalau orang-orang Nasrani ad-dhalin tersesat itu beribadah tanpa ilmu. Jadi melaksanakan amal ibadah tapi tidak menggunakan ilmu. Kalau Yahudi sudah berilmu tapi tidak mau beribadah. Nah ini tidak hanya untuk mereka ibu-ibu, ini juga untuk umatnya Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman, termasuk kita. Artinya apa? Kita bisa tergolong orang yang maghdub, kita bisa tergolong orang yang zalim. Kapan yang maghdub? Ketika mendapatkan ilmu tapi tidak dilaksanakan, berilmu tapi tidak dilaksanakan dalam beribadah kita. Kapan kita mendapatkan atau dijuluki adz-dzalim? Ketika kita melaksanakan sesuatu tanpa ilmu, melaksanakan amal ibadah tanpa ilmu, hanya ikut-ikutan, obyong sana, obyong sini, ngalor ngidul, ngetan ngulur. Ini kan jamaah rahimahullah sudah bisa diserap ibu-ibu. Bagaimana ketika imam membaca Al-Fatihah, ibu-ibu harus pertama menerjemahkan dengan akal pikiran kita, dan kemudian mentadaburi dengan perasaan hati kita. Artinya perasaan hati kita merasakan kehadiran Allah. Allah sedang menjawab apa yang kita ucapkan. Saya baca, ibu-ibu yang menerjemahkan. Ibu-ibu siap ibu-ibu? Halo ibu-ibu siap? Pertama terjemahnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahnya ibu-ibu. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut, ini lemes-lemes puasa sedang ibu. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semangat ibu-ibu. Semangat ya. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang tersesat, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Itu terjemahan pun ibu-ibu. Sekarang tadaburnya dengan perasaan. Tapi meskipun dengan perasaan, saya ingin hari ini dengan ucapan. Nanti kalau sedang sholat,
baru dengan perasaan gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang dijawab oleh Allah, Ibu? Hambaku sedang memujiku. Nanti saya membaca Alhamdulillahirabbil alamin, ibu-ibu menjawab hambaku sedang memujiku. Kenapa ibu-ibu? Hambaku sedang memujiku. Kalau yang kedua, hambaku sedang memujaku. Hambaku sedang memujaku. Yang ketiga, hambaku sedang mengagungkanku. Hambaku sedang mengagungkanku. Kalau yang keempat, ini milikku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah menjawab, ini milikku. Artinya kita yakin Allah yang menjawab. Ihdinas siratal mustaqim, ini milik hambaku. Sampun dicatat ibu-ibu, ini milik hambaku. Dan bagi hambaku apa yang dia minta. Napa ibu-ibu? Dan bagi hambaku apa yang dia minta. Saya membaca Al-Fatihah. Ibu-ibu menjawab. Nanti yang tidak menjawab maju ke depan. Ibu-ibu, konsentrasi mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan bagi hambaku apa yang dia minta. Dalam tafsir ibu-ibu, karena Allah sedang menyampaikan, Allah sedang menjawab bagi hambaku apa yang dia minta. Tapi ibu-ibu tetap konsentrasi, pikirannya tetap menerjemahkan, kemudian batin hati rohaniyahnya mentadaburi sambil numpang sedikit ibu-ibu. Sambil numpang sedikit, minum air sambil menyelam, atau menyelam sambil minum air. Apa yang ingin ibu sampaikan, ibu inginkan, angan-angankan, sampaikan di situ. Jadi ketika ada kita membaca Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, karena Allah sedang menjawab apa yang kita baca dengan kalimat apapun yang hamba minta akan aku beri. Atau bagi hamba-hambaku apa yang dia minta, maka kita boleh berdoa. Tapi batin mawon gitu, jangan diungkapkan. Kenapa? Karena sedang sholat. Maka jamaah rahimakumullah, ada satu hadis yang mengatakan doa apapun akan dikabulkan, diberi oleh Allah ketika dimukadimai dengan dua surat. Yang pertama surat Al-Fatihah, yang kedua surat Al-Baqarah ujung dua ayat yang terakhir. Apa nama mantan ibu-ibu? Al-Baqarah 2 ayat ujung yang terakhir dari kalimat Amana Rasul. Amana Rasul bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Jadi sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Al-Fatihah sampun apal dereng? Halo. Oh tadi ibu mboten iki. Alhamdulillah. Al-Fatihah sampun apal. Dua ujung Al-Baqarah ayat yang terakhir sudah apa? Insyaallah. Maka kalau mau berdoa baca Al-Fatihah, Al-Baqarah 2 ayat yang terakhir. Doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mekaten jamaah rahimakumullah, semoga sholat kita semakin baik, semakin sempurna dengan memahami bacaan-bacaan sholat dan mentadaburi apa yang kita baca. Kira-kira ada pertanyaan apa mboten Ibu? Mboten enten nggih? Oh ada? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita membaca atau mengajar karena kadang ini mereka ada yang harus dibaca kemudian pertanyaan yang pertama pertanyaan yang kedua waktu sholat itu saya keluar satu setengah. Apakah saya bisa tidak mengingatkan karena saya sendiri kan makmum, kenapa ada yang datang malam makmum saya? Atas jawaban kita, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama tentang jawaban pertama yaitu bacaan Al-Fatihah. Jamaah rahimakumullah, pertama nih ibu-ibu. Yang pertama, kalau ibu-ibu sholat bersama imam dari takbiratul ihram. Jadi imam takbir Allahu Akbar, ibu-ibu langsung Allahu Akbar. Maka surat Al-Fatihah dan suratan imam kalau sholat maghrib, isya, subuh, tarawih, baik Al-Fatihah maupun suratan cukup didengarkan. Jadi mulai dari pertama sampai terakhir itu mendengarkan bacaan imam. Itu yang pertama dan itu yang paling banyak dipahami oleh jumhur ulama. Kenapa? Karena ada yang memahaminya berbeda. Memahaminya berbeda pripun? Niki yang kedua nih. Jadi ibu-ibu sholatnya bersama imam takbirnya. Jadi ketika imam membaca Al-Fatihah, ibu-ibu mendengarkan. Begitu ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, ibu-ibu ngebut baca Al-Fatihahnya gimana? 100 km per jam. Amin. Seperti sholat tarawih 7 menit itu ibu. Kedengarannya hanya aminnya saja. Jadi selesai imam membaca Al-Fatihah, ibu-ibu mendengarkan. Yang kedua ini, ibu-ibu kemudian membaca Al-Fatihah, ngebut untuk nanti ikut mendengarkan suratan dari imam. Kalau yang lain biasanya imam ini bijaksana, maka berhenti sebentar memberi jeda untuk makmum membaca Al-Fatihah. Tapi di Indonesia tidak umum nih kami. Jadi imam itu biasanya langsung, apalagi kalau sudah sholat tarawih, kok memberi jeda, wah dideheni makmum ini. Suwi teman. Lah ini yang pertama. Jadi ibu-ibu kita semuanya sholat mulai pertama bersama imam. Yang kedua, kalau sholat kita masbuk atau sholat kita sudah terlambat, maka begitu kita sholat terlambat, kok imam sudah membaca Al-Fatihah, begitu ibu datang, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin,
Amin. Maka apa yang kita kerjakan? Langsung membaca Al-Fatihah. Ngebut juga nih Ibu. 100 km per jam. Setelah itu mendengar bacaan suratan imam. Ini ngoten Ibu. Yang pertama tadi. Ini masih bersama imam semua ini. Masbuk. Yang pertama bersama, yang kedua masbuk. Terus yang ketiga nih, Yang ketiga kita datang ke tempat sholat jamaah, imam sudah membaca Inna syani'aka huwal abtar. Surat apa Ibu? Al-Kausar. Ayat pinten? Ayat yang terakhir ketiganya. Kita datang ke jamaah, imam sudah Inna syani'aka huwal abtar. Ibu-ibu tidak sempat membaca Al-Fatihah meskipun kecepatannya 1000 km per jam. Allah, surat cepat. Kenapa? Karena imam hanya membaca satu ayat, itu pun yang paling pendek. Apa yang makmum kerjakan? Langsung takbir Allahu Akbar, kemudian membaca Al-Fatihah semampunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semampunya. Begitu imam kemudian ruku, ikuti ruku. Pertanyaan ini pun sampun masbuk napa dereng? Kalau Ibu dihitung masbuk nanti kita menambah rakaat napa dereng? Napa mboten? Halo? Tidak, nih belum dihitung. Meskipun ada yang mendebat itu sudah disebut masbuk. Kenapa? Karena ketinggalan surat Al-Fatihah. Kalau di dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah itu belum disebut masbuk. Terus yang keberapa Ibu? Itu apa betul? Yang keempat nanti ulangan Ibu. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Yang tidak menjawab tidak boleh. Setuju Ibu? Yang keempat ini yang keempat. Begitu kita datang ke tempat sholat jamaah, imam sedang abtar, Inna syani'aka huwa. Ini sudah kita langsung Inna syani'aka huwa abtar, langsung abtar. Kita datang ke jamaah langsung abtar, imam langsung ruku. Allahu Akbar. Apa yang kita lakukan? Langsung saja Allahu Akbar, langsung ruku. Tidak usah membaca iftitah, tidak usah membaca Al-Fatihah, langsung ruku Allahu Akbar. Kalau membaca iftitah, Al-Fatihah, apalagi suratan ketinggalan syukur, langsung Allahu Akbar. Pertanyaannya lagi, apakah ini sudah disebut masbuk yang harus menambah satu rakaat? Halo Ibu. Dereng gimana? Jadi kalau imam Allahu Akbar ruku, kita ruku dan masih mendapatkan rukunya imam dengan tumakninah, kita dihitung belum terlambat. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih tumakninah nih, artosipun masih ketemu imam di ruku. Lah terus bagaimana kalau telisiban? Jadi telisiban, Melayu dari Sudagaran kemudian naik tangga lagi ke Al-Huda lantai 2, wis munggah gimana? Wah, terus ketika sampai di shaf Allahu Akbar, imam naik gimana? Telisiban di jalan. Ini sudah disebut masbuk yang harus menambah satu rakaat. Jadi kalau kita tidak ketemu imam di dalam ruku dengan tumakninah, itu disebut masbuk, satu rakaat harus menambah. Ada berapa formula tadi? 4. Yang pertama mulai dari takbiratul ihram bersama imam, ikuti apapun bacaan imam. Yang kedua terlambat Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah dengan cepat, kemudian mendengar bacaan suratan imam. Yang ketiga dapat ujungnya suratan imam. Ujungnya suratan imam, sudah takbir Allahu Akbar, baca Al-Fatihah semampunya. Meskipun sampai Ar-Rahmanir-Rahim langsung ruku. Alhamdulillah, baru Alhamdulillah.
Wah, baru alhamdulillah ruku apa orang nih? Ruku ya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin sudah ruku saja. Lah yang keempat, ruku imam kita sudah langsung ikut ruku. Kalau masih mendapatkan rukunya imam dengan tumakninah, berarti kita tidak perlu menambah. Ngaten nggih Ibu-ibu nggih. Terus yang kedua, yang kedua, bolehkah kita makmum dengan makmum yang masbuk? Angsal napa mboten Ibu-ibu? Angsal napa mboten? Mboten napa angsal? Angsal napa mboten? Mboten napa angsal? Angsal. Nggih. Jadi mengikuti makmum yang masbuk, terus ada orang datang menjadikan dia imam, itu boleh Ibu. Boleh. Bahkan sholat sunnah pun boleh. Maka tidak ada ketika zaman Rasulullah sahabat ingin jamaah Rasulullah memberi tanda. Tidak ada itu. Jadi tidak ada tuntunannya menepuk bahu kemudian untuk menjadikan dia imam. Bahasa hati kita, mas deret itulah jamaah, itu tidak ada. Kenapa? Karena saya pernah Ibu-ibu, saya begitu, saya belum tahu dasarnya, saya menepuk baunya, karena yang saya tepuk itu merasa sholat sunnah, sementara saya ingin sholat zuhur, dia kemudian menolak dengan mendadakan tangannya, ampun melu, ulos sholat sunnah. Kalau ulos sholat sunnah, aku lo nggih mangko cedhis temen. Mboten kene pelit temen mboten. Lah ora apa-apa wong salatku dhewe umpamane. Maka Rasulullah itu ketika ada orang yang sholat, ada Rasulullah sedang sholat, kemudian ada orang yang datang, ya sudah lanjut sholatnya. Kalau sholat itu jahar, kita kan tahu ada orang yang ikut itu. Oh ini dengan perasaan, oh ini orang sholat ikut jamaah. Maka kalau kita jahar, langsung kita keraskan suaranya. Kalau tidak jahar, yang kita keraskan gerakan-gerakan takbirnya Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Kenapa? Karena ada orang yang ikut. Jadi tidak perlu memberi kode ini. Apalagi suaminya di kode paman ini, mas aku melu. Wah, orang itu gimana ibu? Lah, ngoten nggih Ibu nggih. Satu lagi wonten. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat jamaah ini Pak, bagaimana seorang jamaah mengikuti tapi mendahului imam? Oh, mendahului. Yang kedua, apakah ada bacaan khusus untuk sholat duha yang sholat duha? Oh, doa setelah sholat duha apa? Surat-suratnya. Oh, gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama, ada orang yang mendahului imam. Apa sabda Rasulullah SAW? Orang yang gerakannya itu mendahului imam, nanti di akhirat kalhimar, akan seperti keledai. Keledai itu kan lehernya panjang. Lehernya panjang itu kan naik turunnya senantiasa cepat. Gimana nih Bu? Lah itu. Maka kalau kita mendahului imam itu berarti seperti keledai, akan dijadikan oleh Allah seperti keledai. Maka jamaah rahimakumullah, ini bukan balapan, bukan mengejar target, maka ikutilah imam. Dan Rasulullah menyampaikan, innama ju'ilal imam liyutamma bi, dijadikan seorang imam untuk diikuti. Orang yang mengikuti itu harus setelah imam, bukan kemudian mendahului imam. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang yang ketika sholat itu melihat orang lewat, melirik, gimana? Itu seperti apa Ibu? Sesungguhnya dia sedang dicuri oleh setan. Jadi kalau ibu-ibu itu melihat, melirik dan lain sebagainya, maka itu sedang dicuri. Maka bagaimana kita ketika sholat? Layangkan pandangan kita ke tempat sujud.
Jangan ngiling-ngiling internet, ngiling-ngiling internet, ngiling-ngiling imam sapa iki ya. Oh kayaknya nek imam iki cepet jah. Insyaallah. Ini kata dia. Terus yang kedua pertanyaannya adalah apa suratan khusus di dalam sholat duha? Kalau selama yang kami baca tidak ada suratan yang khusus di dalam sholat duha. Kami hanya tahu literasi mengatakan bahwa sholat sunnah itu baiknya utamanya menggunakan Qul ya ayyuhal kafirun dan Al-Ikhlas. Jadi ibu-ibu kalau ingin sholat sunnah itu baiknya dua surat ini, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ba'diyah, Qobliyah, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Tahiyatul Masjid, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Ini surat yang banyak atau senang dibaca oleh Rasulullah di dalam sholat sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Maka tadi ibu sampun cekam nggih. Siap sampai dhuwur apa mboten? Masak. Maka mawon ingkang saged kula aturaken menawi wonten klenta-klentu akut nyuwun agungipun fangsami. Nastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.